Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Papa Binsa. Kali ini dalam tema percaya diri dan mengatasi keraguan. Jangan biarkan suara kecil dalam otak kita menghentikan langkah besar yang bisa kita capai. Membangun kepercayaan diri. Semuanya pasti bisa, asalkan kita ada kemauan dan konsisten. Jadi kepercayaan diri itu ibarat otot. Sering kita gunakan, sering kita latih, lama-lama akan menjadi kuat. Betul atau tidak? Itu kenyataannya. Nah, di sini Papa Binsa akan memberikan langkah-langkah yang bisa membuat para sahabat menjadi percaya diri. Yang pertama, teliti kelebihan kamu. Berhenti, stop, fokus pada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kamu. Apa sih gunanya? Kita mulai berlatih, belajar. Apa sih yang kita bisa, apa sih yang kita mampu. Itu akan membangun kepercayaan diri kita menjadi lebih percaya diri. Yang kedua, stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa sih gunanya membandingkan diri kita dengan orang lain? Sudah jelas kemampuan kita tidak akan sama dengan orang lain. Jadi, kita tidak harus sukses dengan cara orang lain. Kita bisa sukses dengan cara kita sendiri. Itu yang bisa membangun kepercayaan diri. Yang ketiga, berani memulai dari hal yang terkecil. Ya, karena membangun kepercayaan diri itu bisa dipupuk dari hal-hal yang terkecil. Misalkan, kita mulai belajar berbicara di depan 2 orang dulu, 3 orang dulu, 4 orang dulu. Nanti lama-lama secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut, kita akan bisa berbicara langsung di depan banyak orang. Yang keempat, berani keluar dari zona nyaman. Nah, ini kebanyakan orang tidak mau keluar dari zona nyaman. Karena keluar dari zona nyaman itu, ibarat kita harus berbuat atau melakukan hal-hal yang baru. Sedangkan melakukan hal-hal yang baru itu tidak semudah itu. Kita harus punya keberanian dan kita harus banyak mencoba berlatih. Kalau kita bisa keluar dari zona nyaman, kita bisa melawan keraguan dan kita bisa lebih percaya diri lagi. Yang kelima, ubah cara berpikir kita. Mindset kita ini rubah. Coba banyak berbuat hal-hal yang positif. Banyak memikirkan hal-hal yang positif. Agar otak pikiran kita itu bisa lebih percaya diri dengan kemampuan, dengan pikiran kita yang selalu memikirkan hal-hal yang positif. Yang keenam, jaga penampilan kita, jaga kesehatan kita. Percaya dan tidak percaya, penampilan akan sangat berpengaruh untuk kepercayaan diri kita. Kenapa? Kita ingin tampil, tidak usah harus membeli baju baru, harus membeli baju yang mahal, harus membeli baju yang mewah. Tidak usah. Yang penting kita pilih baju yang merasa nyaman kita pakai. Itu akan memupuk rasa kepercayaan diri kita pada saat tampil. Tidak usah kita harus tampil menggunakan pakaian yang seperti para artis, tidak usah ya. Dan jaga kesehatan, karena kesehatan mempengaruhi faktor pada saat kita bisa tampil di depan semua orang. Kita lebih percaya diri, kita lebih punya power ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kita harus banyak membiasakan diri untuk keliling bersama orang-orang yang memberikan hal-hal yang positif kepada kita. Jauhi hal-hal yang negatif, karena itu akan merusak proses membangun kepercayaan diri kita. Yang kedelapan, latih public speaking kita. Latih public speaking kita agar cara berbicara kita, intonasi kita, gerak tubuh kita, gaya bicara tubuh kita itu semakin jadi. Kalau kita tidak pernah melatih kepercayaan diri kita lewat public speaking, cara berbicara kita itu akan sulit. Yang ada kita pas saat berbicara di depan umum itu akan gugup, blank. Apa yang mau kita sampaikan hilang begitu saja. Ya, berarti kita harus banyak melatih public speaking, banyak belajar berbicara di depan umum. Jangan langsung ya. Kita bisa berbicara lewat di depan kaca dulu ataupun di depan kamera ya. Banyak cara ya. Kemudian yang ke-9 ya, fokus pada proses ya. Jangan terlalu fokus pada hasil. Kebanyakan orang selalu fokus itu pada hasilnya saja, tidak memikirkan prosesnya.
Padahal kalau kita mau fokus pada prosesnya, nanti untuk hasil itu akan mengikuti. Kalau proses kita baik, hasilnya pun akan baik. Seperti itu. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 itu adalah afirmasi positif. Apa itu afirmasi positif? Afirmasi positif itu seperti halnya sugesti ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Karena ini pemikiran yang positif yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ya, seperti halnya misalkan kita dari mulai bangun pagi, yang biasa kita pikirkan itu hal-hal yang negatif. Wah, saya tidak bisa, saya tidak akan mampu. Coba rubah. Pada saat bangun pagi, saya pasti bisa dan saya harus mencoba. Bagaimanapun, bulan depan, tahun depan saya harus sukses. Itu yang disebut dengan afirmasi positif. Yang ke-11. Nah, jangan pernah takut gagal ya, karena kegagalan adalah awal dari sebuah proses menuju kesuksesan. Pernah saya bahas di dalam video saya, bangkit dari kegagalan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa membuat kita membangun kepercayaan diri. Nah, kali ini sekarang Pak Binsa akan memberikan sebuah inspirasi dari sebuah cerita sang penulis novel, sang penulis buku yang dulunya minder, tidak punya kepercayaan diri, sehingga sekarang bisa terkenal dan bahkan bisa merubah kehidupannya menjadi drastis, menjadi orang yang kaya, yang sukses ya. Pasti sahabat pernah dengar tentang J.K. Rowling, sang penulis buku terkenal yang lahir di Inggris pada tanggal 31 Juli 1965. J.K. Rowling memang sejak kecil sudah menyukai, sudah menyenangi membaca dan menulis. Tapi dia tidak punya keberanian, dia selalu minder. Karena dia dilahirkan bukan dari orang kaya, tapi dari orang yang biasa-biasa, keluarga yang biasa-biasa. Sedangkan di lingkungannya, di kehidupannya, teman-temannya tidak sebanding dengan keadaannya, sehingga dia merasa minder. Singkat cerita, J.K. Rowling pernah berkuliah di universitas. J.K. Rowling mengambil jurusan bahasa Perancis. Nah, setelah lulus, J.K. Rowling malah bekerja serabutan, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ditambah pada saat itu J.K. Rowling ditinggalkan oleh ibunya. Ibunya meninggal dunia dan juga J.K. Rowling bercerai dengan suaminya yang harus menghidupi, J.K. Rowling harus menghidupi anaknya yang masih kecil, yang masih bayi ya. Tapi itu semua tidak membuat patah semangat J.K. Rowling ya. Singkat cerita, J.K. Rowling mulai menemukan ide tentang cerita anak yang bernama Harry Potter, anak penyihir, anak seorang penyihir. Nah, J.K. Rowling menemukan inspirasi itu pada saat cerita itu pada saat di dalam kereta api ya. Singkat cerita, J.K. Rowling merilis satu buku ya yang berjudul Harry Potter. J.K. Rowling berusaha untuk menerbitkan, mendatangi beberapa penerbit, sampai 12 penerbit menolak mentah-mentah bukunya. Apa yang dibilang oleh 12 penerbit itu? Katanya bukunya tidak relevan, bukunya tidak menarik dan tidak akan laku di pasaran. Sampai akhirnya J.K. Rowling tidak patah semangat, dia terus berusaha sampai akhirnya menemukan satu penerbit, dan penerbit itu belum terkenal. Penerbit itu masih kecil, tapi mau menerima buku naskah dari J.K. Rowling, tetapi sempat berbicara kepada J.K. Rowling, jangan terlalu berharap kalau buku ini akan laris di pasaran. Tetapi di luar ekspektasi, setelah terbit buku J.K. Rowling, ternyata langsung meledak. Di seluruh dunia langsung terkenal, dan orang-orang mulai menyukai tentang dunia sihir yang dari judul Harry Potter Sang Anak Penyihir. Nah, itulah kisah J.K. Rowling yang dulunya orangnya minder, pemalu, tidak punya kepercayaan diri, tapi berkat dia mau berusaha, mau melatih, mau belajar, akhirnya dia bisa sukses. Itu singkat dari kisah J.K. Rowling. Dan J.K. Rowling pernah meninggalkan suatu pesan kepada kita semua. Jangan pernah takut gagal, karena dari kegagalan itu kita bisa mengetahui kalau di dalam diri kita mempunyai kekuatan yang tidak kita ketahui. Dan J.K. Rowling juga secara tidak langsung mengajarkan kita jangan pernah
takut minder ya. Minder itu hal biasa. Tapi jangan biarkan rasa perasaan minder ini menghentikan kita untuk meraih mimpi. Terima kasih sahabat, semoga cerita ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.